Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Ahnab Saki dari kelas MAIS 1B. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peran Komputer dalam Kehidupan Kita. Pengertian komputer. Mungkin sudah banyak orang tahu mengenai komputer. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih komputer itu. Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi secara matematis atau logis, sesuai dengan serangkaian instruksi yang ada di program. Mungkin banyak orang tahu tuh komputer tuh sebagai menyimpan data atau sebagai alat untuk bekerja atau membantu meringankan pekerjaan, itu juga bisa. Kemudian mengapa sih kita harus mempelajari ilmu komputer? Kenapa kita harus mempelajari ilmu komputer? Karena komputer ini memiliki peranan penting di masa depan, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Ilmu komputer ini dapat memberikan dampak baik bagi kita yang mau mempelajarinya. Dengan mempelajari ilmu komputer, kita dapat menjelajahi internet serta bisa berkomunikasi dengan orang yang luas melalui media digital. Tapi sekarang banyak orang yang menyalahgunakan komputer itu sendiri. Seperti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengambil data-data pribadi masyarakat Indonesia. Mungkin itu salah satu contoh yang tidak harus kita lakukan. Selanjutnya, manfaat komputer. Komputer ini dapat memberikan banyak manfaat dalam aktivitas masyarakat, dari segi pendidikan maupun pekerja. Contoh dari manfaat dalam segi pendidikan itu membantu untuk meringankan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Misalnya disuruh buat rangkaian cerpen, disuruh ngetik, disuruh buat Word, mungkin lebih mudah menggunakan komputer. Atau bisa juga tugas-tugas yang lebih mudah itu dikerjakan di komputer. Kalau dari mata para pekerja itu juga dapat membantu meringankan pekerjaan mereka. Misalnya untuk menyimpan data, komputer sendiri itu bisa menyimpan data yang lebih besar atau bisa menyimpan data-data rahasia perusahaan atau dapat membantu mengerjakan pekerjaan orang tua atau meringankan. Jadi pekerja ini juga harus pandai mempelajari komputer. Kemudian fungsi komputer. Komputer ini memiliki beberapa fungsi seperti sarana lapangan kerja. Jika kita pandai atau kita bisa memanfaatkan komputer ini, kita juga bisa mengetahui informasi-informasi yang diberikan perusahaan-perusahaan untuk membuka lapangan kerja. Sekarang kan banyak nih perusahaan-perusahaan yang lebih memilih itu membuka pendaftarannya melalui online gitu kan. Jadi lebih mudah untuk mendaftarnya melalui komputer. Kedua, sarana komunikasi. Sarana komunikasi ini komputer juga memiliki peranan penting. Bisa kita berhubungan dengan negara luar juga bisa, kita dengan kawan juga bisa. Jadi banyak dampak baiknya. Kemudian peninjauan pendidikan, yang kita tahu juga komputer ini dapat membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan guru kepada muridnya. 4. Media hiburan.
Mungkin komputernya juga bisa digunakan sebagai tempat bermain game atau untuk nonton seperti YouTube atau film. Banyak yang di sini media hiburan yang baik atau yang menarik gitu. Kelima, sarana informasi. Seperti yang nomor 1 ini, komputer ini bisa digunakan, jika digunakan dengan baik, banyak manfaat yang bisa kita dapetin. Informasi-informasi penting bisa tentang negara, tentang pekerjaan, tentang banyak hal gitu, tentang dunia entertainment mungkin, dunia pendidikan, apalagi sekarang tuh tentang kemanusiaan mungkin, atau isu yang sedang beredar gitu. Jadi komputer ini dapat kita manfaatkan dengan baik. Yang penting jangan sampai kita menyalahgunakan komputer itu sendiri. Kemudian kelebihan dan kekurangan mengenal komputer. Kelebihannya, menjadi sarana komunikasi. Yang kedua, membuat pekerjaan lebih mudah. Yang ketiga, sebagai gudang informasi. Yang keempat, mampu menghasilkan uang. Kita juga tahu banyak sekarang WFH ya, work from home. Banyak sekarang pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaannya dari rumah, tapi bisa menghasilkan uang. Mungkin itu juga dampak baik ya, kelebihan dari kita memanfaatkan komputer itu sendiri gitu. Yang kelima, media utama bagi programmer. Kekurangannya, risiko kesehatan ya sudah pasti. Jika kita terlalu lama berada di depan komputer, banyak tubuh yang bakalan dirusak. Contohnya misalnya mata, kita kan terus berpapasan terus dengan komputer, dengan cahaya, mungkin kita bisa dapat merusak mata. Kesehatan yang lain bisa berupa mungkin kebanyakan duduk, atau badan yang udah mulai jadi pegel atau capek gitu ya. Yang kedua, pelanggaran privasi. Ketiga, keamanan publik. Itulah tadi komputernya juga bisa bisa memberikan dampak buruknya juga jika disalahgunakan, mencuri keamanan negara atau privasi yang ada yang udah disimpan oleh semua orang itu bisa dicuri juga. Jadi yang penting kita jangan sampai menyalahgunakan komputer itu. Keempat, dampak lingkungan. Oke, mungkin itu saja presentasi yang saya ingin sampaikan. Jika ada kata atau perbuatan saya yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada yang belum jelas, silahkan tanyakan, tapi jangan minta kepastian, karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hatimu yang sunyi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.